Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Sekarang ini ada 186 bank. Selain 3 bank yang sudah bangkrut, sudah kolaps, ya, yaitu Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank, Bank Amerika Serikat yang sudah kolaps, ya, dan sedang menunggu untuk bernasib sama dengan 3 bank itu, yaitu 186 bank, bank-bank skala menengah ke bawah, ya. Karena sekarang ini sudah terjadi di narasi yang sekarang muncul membuat kepanikan, ketakutan, bank run. Semua pada lari dari bank dan bank kecil ke pindah duitnya ke bank-bank besar. Maka kalau bank sudah kekeringan, sudah krisis likuiditas, sudah terjadi penarikan besar-besaran, likuiditasnya berkurang, maka bank itu butuh suntikan. Jika tidak ada suntikan lagi, ya, injeksi atau top up, maka bank itu akan kolaps. Jadi ada menunggu antrian di Amerika Serikat ada 186 bank. Ini kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, sekarang efek dari Amerika Serikat ini dipastikan nanti akan menjalar atau efek domino ke negara-negara Eropa, bahkan ke Asia, Indonesia, tunggu nanti. Nah, di Eropa beredar kabar lagi ya, setelah selesai masalah Credit Suisse yang sudah dijamin oleh bank negara Swiss mempertemukan dengan bank nomor 1 terbesar UBS Group yang setelah mengakuisisi pesaingnya dia Credit Suisse, yaitu pesaing nomor 2-nya, dan sekarang mereka sudah bergabung merger. Ada kemarin minggu lalu ya ada berita ya cukup heboh bahwa bank besar di Eropa juga yang bank Jerman yaitu Deutsche Bank, harga sahamnya anjlok ya lebih dari 10%. Nah, dalam sehari bisa 8,5% di hari Jumat. Di sini pertanda bahwa Deutsche Bank ada masalah besar, yaitu masalah likuiditas. Yang pasti karena suku bunga yang tinggi dan memang di zona euro, ya zona Eropa yang inflasinya masih di atas 9%, di Inggris juga yang inflasinya masih tinggi 10%. Nah, dampak dari inflasi yang tinggi ini membuat suku bunga zona euro ya, Uni Eropa ya naik ya. Di UK juga naik, membuat bank itu menjadi masalah. Ada masalah likuiditasnya. Masalah di obligasi yang nilainya jatuh, obligasi yang suku bunga tetap pasti akan ditinggalkan karena suku bunga makin tinggi. Nilai yield kuponnya juga makin tinggi, maka suku bunga tetap obligasinya akan ditinggalkan. Nah, di sinilah masalahnya. Masalah bank-bank di seluruh dunia, bahkan mau di Amerika, Eropa, bahkan di Asia nanti akan terjadi masalah itu. Tetapi dengan masalah ini yang sudah berdar di Amerika Serikat, ya, di mana dibantu oleh FDIC, ya, seperti di kita LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, kalau sana Federal Deposit Insurance apa sih FDIC itu, maka beredar narasi-narasi yang menyesatkan di pasar. Narasi-narasi yang mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika, The Fed, tidak agresif lagi menaikkan suku bunga dan kemungkinan di bulan Juni atau Juli akan memangkas suku bunga. Yang sekarang, yang kemarin minggu lalu sudah menaikkan suku bunga menjadi 5%. Maka di bulan Juni-Juli, narasi yang beredar sekarang bahwa suku bunga akan dipangkas, turun 25 basis point dari yang sekarang 5%. Di pertemuan Federal Open Market Community, ya, pertemuan The Fed, rapat pasar terbuka berikutnya. Itulah narasi yang beredar. Sudah tidak agresif, bahkan pangkas suku bunga. Dari narasi yang beredar itu menyesatkan banyak orang di seluruh dunia, ya, membuat bursa saham naik. Ya. Itulah narasi-narasi pemain saham. Mereka selalu menginginkan sesuatu ini berjalan baik supaya mereka bisa cuan di pasar saham. Narasi dibuat lagi oleh influencer-influencer seperti RK,
ya, influencer yang dapat uang hidupnya dari US dollar tapi membenci US dollar, selalu mengatakan uang palsu, yang selalu dia mengatakan beli emas, beli perak, beli Bitcoin, apalagi sesuatu yang dia suruh adalah, yang dia anjurkan adalah sesuatu yang tidak jelas. Beli Bitcoin itu adalah sampah yang lenyap angan-angan. Beli token yang kagak jelas, yang tidak punya manfaat apa-apa, disuruh investasi. Seperti beli gold. Gold itu adalah emas yang sekarang harga emas dunia yang selalu menuju ke 2000 dibanting lagi, menuju ke 2000 dibanting 2 kali lagi, turun tajam. Investor di dunia ini sebenarnya sudah ketakutan pegang logam mulia emas. Jadi mereka menunggu harga di 2000, mereka lepas buang barang. Anda bisa lihat berapa kali harga 2000 turunnya dalam. Sekali menyentuh 2000 jatuh dalam. 2 kali menyentuh 2000 jatuh dalam. Jadi emas itu bukan sarana lindung nilai. Tidak sangat untuk saat ini kondisi nanti krisis yang akan nanti terjadi. Banyak sekali bank-bank yang bangkrut di seluruh dunia. Bukan berarti nanti duit kita pindah ke emas. Itu adalah informasi, itu adalah saran, ya, atau narasi yang dibangun yang sangat menyesatkan, yang sangat keliru. Investasi di logam mulia emas itu Anda tidak hanya mendapatkan satu keuntungan, ya kalau harga emas itu naik. Dan harga emas naik itu pun tidak sedrastis, secepat, tidak bisa cepat, capek lah gitu loh. Gue bilang juga capek, mendingan kalau sama-sama yang gaya lambat ya, yang takut risiko, safe haven itu, mendingan investasi di obligasi. Suku bunga makin tinggi ini, kupon yield obligasinya makin naik. Maka orang akan berpikir untuk investasi di obligasi. Treasury bills Amerika Serikat itu. Karena itu Anda, kalau di obligasi, Anda mendapatkan 2 keuntungan. Bukan hanya di logam mulia emas, Anda menunggu gitu. Sampai kapan harga itu naik. Gitu. Setiap harga emas mencapai 2000 US dollar per troy ounce dibanting. Harga tidak mungkin lebih tinggi lagi pada saat harga masih terjadi pada 7 Agustus 2020. Di mana harga emas sempat menyentuh 2071 US dollar per troy ounce. Pada 8 Maret 2022 harga emas naik juga. Tetapi hanya mau menembus waktu perang Rusia terjadi. Rusia invasi Ukraina pada tanggal 24 Februari, 8 Maretnya emas naik. Tetapi tidak bisa menyentuh 2071 US dollar per troy ounce sampai 2069 US dollar per troy ounce. Jadi level itu tidak mungkin dipecah lagi, tidak mungkin tembus lagi. Kalau lihat dari kan sekarang ini. Karena kondisi sekarang ini akan menuju ke kebangkrutan ekonomi dunia. Bank-bank di seluruh dunia akan bangkrut. Nanti di Amerika ada 186 bank kelas yang menengah kecil. Itu akan menghadapi masalah yang sama dengan 3 bank yang sudah duluan kolaps itu. Maka dampak itu akan menyebar virus. Bagaikan virus itu akan menyebar ke luar Amerika. Sampai ke Eropa dulu. Eropa pasti akan kena. Karena sekarang ini influenza, Eropa masih belum jatuh, belum turun inflasinya. Inflasinya masih tinggi di atas 9%. Maka Eropa akan kena dampak dari kenaikan suku bunga dan inflasi itu. Maka bank-banknya akan kolaps. Ya, Deutsche Bank itu kemungkinan besar hari-hari berikutnya, ya dalam minggu ini akan ada berita besar tentang Deutsche Bank. Deutsche Bank itu akan mengalami masalah seperti Credit Suisse. Dan itu akan membuat bursa saham di Eropa akan terjun bebas. Imbasnya juga ke UK. UK juga akan ada terjadi masalah dengan bank-bank di sana. Dan seluruh Eropa. Setelah Eropa terjadi, itu akan datang virus itu menyebar. Jadi yang dulunya kita ribut mengenai virus COVID-19 pada awal Maret 2020 ya dari China Asia ya, Asia menyebar ke Eropa dan ke Amerika.
Maka ini kembali virus bangkrutnya bank-bank itu dari Amerika menyebar ke Eropa dan akan masuk ke negara berkembang di Asia. Maka akan terjadi kebangkrutan ekonomi dunia terbesar dalam sejarah dunia setelah yang terjadi 2008, tahun 1997 dan Great Depression yang terjadi di Amerika pada tahun 1929 sampai 1939. Maka kali ini itu sangat-sangat luar biasa. Kali ini luar biasa parahnya, dampak efeknya luar biasa besar. Karena ini seluruh dunia, global. Dan yang terjadi adalah institusi keuangan yang sangat dipercaya. Bank-bank mengalami kebangkrutan. Nah, sekarang ini jangan percaya dengan narasi bahwa ekonomi membaik. Beli saham, ya. US dollar akan melemah. Inilah penyesatan yang terjadi karena Anda itu sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Ya, para fund manager hands itu mau membuang barang mereka. Maka dibangunlah narasi-narasi itu supaya kalau tidak ada makan korban, ya, uang dari Anda yang investor kecil ini, maka tidak terjadi krisis ini. Tidak terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar. Nah, hanya di channel ini, ya, di konten video ini, yang bicara selalu apa adanya. Yang bicara tanpa ada unsur pro kanan kiri. Kita bicara apa adanya. Yang benar-benar terjadi seperti ini. Tidak ada pesanan apapun. Kalau di luar sana selalu ada pesanan supaya bagus. Ya. Anda bisa beli saham lagi. Supaya duit Anda habis di sana. Ini market mau jatuh. Banyak sekali bank di dunia yang bangkrut. Ya. Kalau bank di dunia ini bangkrut, ya, di Amerika Serikat, di Eropa, apakah itu berarti US dollar itu melemah, bursa saham naik? Anda pakai logika dong. Ya. Tolong pakai logika berpikirnya. Ya. Suku bunga itu tinggi. Anda lihat sejarah juga. Di mana suku bunga sudah di atas 5%, itu pasti ada kebangkrutan ekonomi. Itu pasti terjadi market crash. Baca buku lah, lihat sejarah lah, seperti itu. Jadi tidak ada suku bunga yang tinggi ini, terus tidak terjadi kejadian luar biasa, tidak terjadi market crash, ya itu kan tidak ada dampaknya. Bank-bank yang dinyatakan kolaps, tidak ada efeknya sampai ke seluruh dunia, masih beritanya sudah hilang, adem-adem ayam aja. Hari ini beritanya sudah hilang tentang itu. Sekarang masih berembus berita tentang Deutsche Bank. Berita Credit Suisse punya sudah tenggelam. Terus setelah itu The Fed mulai turunin suku bunga. Logika di mana? Inflasi masih tinggi. Minggu lalu aja jobless claim-nya lebih rendah dibanding minggu yang lalu. 192. Turun 192K dibanding 194K minggu lalu. Berarti tandanya inflasi itu masih tinggi. Pasar tenaga kerja itu masih kuat, tinggi di Amerika Serikat. Inflasi belum bisa turun dari 6% nanti. Untuk bulan Maret ini yang nanti dirilis bulan April nanti. Nah, selama April dan Mei itu tidak ada pertemuan The Fed. Nah, disinilah market akan jatuh, crash. Ya, logikanya begitu. Kalau inflasi masih tinggi, The Fed tidak peduli dengan mau bangkrut ke, mau tidak bangkrut ke. Yang dia peduli, kerja dia adalah, fokus dia adalah bagaimana menurunkan inflasi itu dari yang sekarang 6% itu menjadi 2%. Itu adalah fokus kerja The Fed. Itulah tugas dia yang harus dia selesaikan secepat mungkin. Dia tidak peduli bank mau bangkrut atau tidak. Itu bukan urusan dia. Dampaknya dia tidak peduli. Dampaknya dia adalah justru kalau bisa itu bangkrut. Supaya pasar tenaga kerja itu menurun. Jangan menguat. Jadi yang dikatakan intervensi lah. Ada bailout lah. Supaya karena ada kebangkrutan. Jadi ya pangkat suku bunga. Bagaimana pangkat suku bunga sedangkan inflasi itu belum sampai 2%. Begitu dong cara berpikirnya.
Market itu kalau Anda mau turunin suku bunga cepat-cepat Anda banting itu harga saham semuanya, sell semuanya supaya jatuh market ini. Ada kebangkrutan yang terjadi, jangan Anda bail out, biarin bangkrut seperti yang terjadi di tahun 2008, di era-era sebelumnya. Seperti itu baru kembali kita pangkas suku bunga rendah lagi. Selama itu dibantu, ya apalagi dikasih dana talangan, ya, disuntik dana lagi, maka ekonomi tambah naik lagi, inflasi tambah tinggi lagi, tidak turun-turun, tidak selesailah masalah ini. Begitulah kura-kura yang terjadi, itulah logika berpikirnya. Ilmu ekonomi ini sama seperti kita siram air di dalam gelas, kita buang airnya begitu saja. Jadi bagaimana kalau inflasi ini masih tinggi, berarti apa? Berarti likuiditas itu masih banyak di pasar. Bank kecil itu bangkrut. Sekarang bank-bank yang lain bangkrut. Tetapi itu terjadi bank run. Dana-dana itu keluar dan masuk ke bank-bank besar. Oke, bank-bank besar tidak terjadi kolaps, tidak terjadi rush, tidak terjadi bank run. Tetapi itu hanya perpindahan dana. Ini bangkrut, pindah sini. Tetapi yang terjadi adalah likuiditasnya itu masih banyak di pasaran. Maka inflasi tidak turun. Begitulah kura-kuranya. Jadi apa? Harus ada kebangkrutan. Harus banyak sekali pengangguran itu yang terjadi. Maka bagaimana caranya supaya pengangguran banyak terjadi? Ya, biarin saja bank itu bangkrut supaya terjadi pengangguran. Maka inflasi itu akan turun. Kuncinya adalah pengangguran harus banyak. Ya buktinya jobless claim-nya menurun. Berarti tidak ada pengangguran. Minggu lalu laporannya, hari Kamis itu turun. Bagaimana The Fed mau pangkas suku bunga, jobless claim-nya turun. Berarti apa? Masih banyak orang yang bekerja. Kalau masih banyak orang yang bekerja, masih banyak belanja. Bagaimana inflasi mau turun sampai 2%? Terus, The Fed turunin suku bunga, pangkas suku bunga, malah tambah inflasi lagi. Tambah hancur ini ekonomi dunia. Dari mana narasi seperti itu? Ekonom lagi yang ngomong kayak gitu. Ekonom dari mana lu? Lu belajar dari gue. Ya. Ekonom kok ngomong nggak pakai logika gitu, data. Nggak mikir gitu loh. Kalau kita bicara di dalam ini, jangan kita selalu baperan, pakai hati. Oh, udah banyak perusahaan yang bangkrut, jangan naikin suku bunga, turunin. Itu orang yang tidak pakai otak, tidak logika. Pakai hati baperan. Pakai perasaan terus. Waduh, sudah banyak yang bangkrut, berarti The Fed mikir, takut dia nggak naikin suku bunga. Logika di mana? The Fed gak ada ngurusin kayak gitu. Justru The Fed punya tujuan adalah kebangkrutan ekonomi terjadi supaya inflasi turun. Itu tujuannya. Yang nggak ngerti, goblok bego ya. Narasi kok gitu? Ekonom lagi ngomong kayak gitu. Dengan alasan bank-bank sudah bangkrut. Jadi The Fed tidak mungkin naikin, tidak agresif lagi. The Fed mau pangkas suku bunga. Logika lu di mana? Udah turun belum inflasi ke 2%? Kalau sekarang The Fed pangkas inflasi yang masih 5 atau 6%, inflasi naik lagi. Lucu. Gimana sih itu? Nah, narasi Anda itu yang merugikan banyak sekali investor di dunia. Mereka borong saham lagi. Ya. Apalagi mereka beli Bitcoin, kagak jelas itu. Siap-siap aja mereka ludes. Nangis air mata dunia di seluruh dunia. Itu karena apa? Karena narasi Anda, para ekonom-ekonom itu. Anda yang menyesatkan banyak orang di dunia. Bicara bukan pakai logika, tapi pakai hati. Baperan Anda itu. Nah, disinilah. Hanya di channel ini, mungkin satu-satunya di dunia. Ya. Kalau yang lain itu ada yang memang mengatakan kebangkrutan, tetapi ngomongnya beli emas, beli perak, beli Bitcoin. Itu lebih sangat menyesatkan orang lagi. Yang terakhir Bitcoin itu yang dia suruh itu. Logikanya nggak ada, sudah kacau semuanya di dunia ini. Asal ngomong aja. Yang perlu Anda tahu di sini bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru terjadi. Yang terjadi adalah pengulangan sejarah. Jadi dari dulu ya diulang-ulang aja sejarah bahwa US dollar itu akan menguat,
akan terjadi kebangkrutan ekonomi, ada perusahaan-perusahaan yang bangkrut supaya inflasi itu turun. Nah, di setiap suku bunga di atas 5%, pasti terjadi market crash. Nah, suku bunga The Fed itu sudah 5%, men. Bentar lagi tinggal dekat-dekat market crash. Nah, market sudah crash, sudah ambruk dulu, baru kita mikir suku bunga turun, karena inflasi sudah turun. Itulah sejarah yang diulang-ulang terus. Bukan dengan narasi baru yang Anda bangun, baperan. Aduh, kan bank sudah bangkrut, jadi ya dapat pikir lagi dengan takut ya, nanti ada banyak korban, jadi turunin suku bunga. Sedangkan inflasi masih tinggi, gitu loh. Nah, satu lagi, bank-bank sudah tidak dipercaya, jadi kita simpan uang di Bitcoin, beli emas gitu loh. Anda simpan uang di emas ya, ujung-ujung Anda harus jadikan emas itu jadi uang juga. Anda belanja emas ya, emang semua orang itu pegang emas. Anda mau makan nasi, Anda harus tukar emas Anda dengan emas gitu loh. Otak nggak ada gitu loh. Ujung-ujung emas itu akan jadi duit juga. US dollar juga yang Anda butuh. Capek lah, gimana sih itu orang, cara pikirnya gimana gitu loh. Emang emas itu bisa ditukar dengan makanan, barter gitu. Sekarang tidak ada sistem barter, tetap uang. Jadi US dollar tetap dibutuhkan. Goblok bener itu, RK itu. Ngomong mas, astaga, logika ini gimana ya? Emang mas bisa, Anda ke restoran, Anda mau beli makan atau beli apa, pakai mas gitu. Anda tetap jadikan itu uang gitu loh. Jadi bagaimanapun uang itu, Bitcoin juga apalagi. Emang semua orang di dunia transaksi dengan Bitcoin. Berpikirlah yang sederhana saja, nggak usah terlalu waduh teknologi tinggi-tinggi gimana, waduh kayak mau naik di bulan, padahal ujung-ujungnya cuma Anda tetap butuh uang untuk belanja, untuk makan Anda. Jadi kembali lagi ingat, US dollar itu akan menguat lagi. Ya, tetap orang seperti semula, orang ke bank lagi. Tetap begitu. Ini cuma kejadian, ini cuma dibangun oleh narasi-narasi orang-orang yang memang dia sudah beli emas banyak, sudah beli Bitcoin banyak, lalu kebetulan dia jadi influencer, dia ngomong lah di sini supaya orang seluruh dunia itu beli Bitcoin, beli emas, beli perak, supaya harganya naik. Harganya naik, yang untung apa? Dia. Karena dia sudah beli duluan di harga murah. Lah Anda itu yang percaya dengan narasi dia. Setelah untung dia jual, Anda rugi, harga jatuh, kagak peduli dia, gua ada untung. Jadi orang lah pintar-pintar lah gitu loh. Yang siapa yang ngomong itu berarti dia sudah beli emas, perak, dan Bitcoin. Kalau saya hanya bicara kepada Anda peluang. Saya kasih tahu ke Anda peluang. Peluang ini sekarang ada di futures market. Anda bisa dapatkan peluang. Dari dulu, ya, sebelum kejadian itu saya katakan bahwa saya tidak pernah sentuh satupun Bitcoin. Tapi saya selalu mengatakan bahwa Bitcoin akan jatuh harganya ke nol. Dari harga 69.900 di 21 November 2021 yang tertingginya, saya katakan tidak, Anda harus jual karena Bitcoin akan jadi nol. Makanya sekarang sudah 27.800 hari ini. Kemarin sudah sempat 17.000. Akan jadi nol. Dan peluang adalah di US dollar akan sangat menguat. Maka mata uang US dollar itu akan anjlok tajam di bawah satu paritas terhadap US dollar. Jauh-jauh hari dari tahun lalu selalu saya katakan ulang-ulang terus. Ini adalah peluang. Yang saya kasih tahu ke Anda adalah peluang. Di futures market, itu saja. Begitupun harga emas yang sudah menyentuh 2.000 berarti dia akan turun ke 1.600 US dollar per troy ounce. Harga minyak dunia oil itu ya, harga US oil ya, WTI West Texas Intermediate itu akan jatuh dalam ke level 30 US dollar per barel. Bahkan bisa lebih di bawah itu. Karena akan terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Maka dari itu peluang hanya ada di futures market. Hanya ada di futures market. Futures, trading futures, itu hanya ada peluang. Tempat lain tidak bisa. Karena ini market lagi jatuh, crash. Ya, yang sudah trading pasti ngerti lah. Tetapi yang belum
menyentuh itu futures market. Saya selalu katakan peluang-peluang. Kalau Anda masih bingung apa itu peluang-peluang yang kamu katakan itu, maka di bawah video ini, di deskripsi video di bawah ini, saya sudah sediakan email saya. Anda segera email saya. Email saya ya ada di deskripsi video ini. Tanya orang kalau nggak tahu deskripsi itu apa, di bawah video ini sudah saya sediakan deskripsi email saya. Anda email saya akan bantu Anda jelasin Anda tentang peluang-peluang di futures market. Supaya apa? Supaya Anda kaya. Jangan Anda bengong melihat kejatuhan terjadi atau investasi Anda menurun, Anda tidak melakukan apa-apa. Padahal peluang itu ada. Oke? Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, sebarkan kepada orang lain juga. Supaya mereka juga dapatkan manfaat, ya, dapatkan peluang yang sama seperti Anda. Sukses untuk Anda.